Pada suatu hari terdapat seorang wanita datang ke PMB Putri bersama dengan ibu dan anak kakaknya. Beliau berusia 20 tahun. Nah, kakaknya bercerita jika adiknya mengalami pemerkosaan dan anaknya sudah lahir dengan selamat. Tetapi beliau mengalami cemas, melamun, dan payudaranya bengkak. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Terima kasih Mbak. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu Bidan, adik saya kan lagi itu ya punya anak kecil, terus dia ingin menyusui tapi tidak bisa menyusui karena sakit, jadi dia nggak mau menyusui lagi gitu. Oh begitu. Sebelumnya namanya siapa? Ika Bu Bidan, ini untuk KTP-nya Oh iya. bisa lihat langsung. Iya, supaya saya masukkan ke data ya. Iya. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Saya bidan Putri, jadi bidan yang bertugas di desa ini. Ika bisa diceritakan apa yang dirasakan? Maaf Bu Bidan, adik saya sangat sulit diajak komunikasi karena di rumah pun dia tetap diam saja jika ditanya, sering dia merenung seperti itu. Oh begitu. Maaf sebelumnya, apakah ini anak yang direncanakan? Tidak Bu Bidan, karena ini anak hasil pemerkosaan. Rozim, maaf ya Mbak ya, saya tidak tahu. Maaf ya Mbak. Iya, tidak apa-apa Ibu. Oh iya, kalau begitu saya minta untuk bicara dengan Mbak Ikanya ya. Ibu dan Ibu bisa menunggu di luar terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Ibu, titip sebentar ya Ibu ya. Iya. Ayo Nak. Mbak Ika, gimana Mbak? Apakah ada yang bisa saya bantu Mbak? Saya bingung Bu, soalnya ini kan anak yang nggak diinginkan, terus juga saya juga bingung gimana caranya biar saya bisa jadi ibu yang baik dan benar. Oh iya Mbak, saya yakin sebenarnya Mbak Ika itu pasti bisa jadi ibu yang baik dan benar. Tapi ini hanya perkara waktu aja, mungkin Mbak belum terbiasa, Mbak sedang beradaptasi. Sabar ya Mbak ya. Saya takut kalau saya nggak bisa merawat bayi ini Bu. Pasti bisa, saya yakin Mbak pasti bisa. Banyak kok ibu-ibu di luar sana yang single mom tapi anak-anaknya sukses, anak-anaknya berhasil, itu banyak loh Mbak. Iya, tapi walaupun single mom kan anak juga perlu dampingan orang tua dari ayahnya Bu. Ini anak ini nggak ada ayahnya. Iya, tapi kan di luar sana itu banyak banget hasil didikan single mom yang bisa menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang sukses. Mbak yang tenang ya Mbak ya. Tapi apakah saya mampu Bu untuk merawat ini? Sedangkan saya sendiri aja belum bisa merawat diri saya dengan benar. Pasti mampu. Mbak akan terbiasa seiring berjalannya waktu. Mbak hanya perlu untuk berdamai dengan keadaan. Mungkin nggak sekarang, nggak apa-apa kok Mbak. Nggak apa-apa nggak sekarang. Nanti, tapi nggak apa-apa. Mbak pasti bisa itu. Saya yakin itu. Saya bakal mendukung Mbak kok. Ditambah lagi saya nggak punya suami, terus juga payudara saya bermasalah. Saya makin stres Bu Bidan. Rasanya nggak kuat. Masalahnya gimana ya? Payudara saya bengkak. Oh Terus bengkak. terasa sakit banget. Oh iya. Kalau begitu saya periksa dulu ya Mbak ya. Ya. Ayo Mbak. Kemudian bidan melakukan pemeriksaan. Mbak, tadi yang saya lihat itu bendungan ASI Mbak. Jadi ASInya bengkak dan agak panas kayak gitu Mbak. Gak apa-apa Mbak, itu tidak ada kaitannya sama Mbak. Tidak bisa menjadi seorang ibu. Mbak pasti bisa kok, saya yakin. Tapi kan keluarnya sedikit Bu. Belum lagi kalau dikeluarin itu malah sakit.
Oh Kalau iya. mau dikeluarin nambah sakit, tapi kalau dikeluarin cuma sedikit. Iya, jadi air susunya itu tuh sedikit banyaknya memang harus dikeluarkan, Mbak. Nggak apa-apa, memang kalau tidak dikeluarkan jadinya malah bendungan, bengkak, dan seperti itu jadinya, Mbak. Oh begitu. Terus solusinya bagaimana, Bu? Iya, jadi kalau Mbak merasa sakit, bengkak gitu tetap harus dikeluarkan ASI-nya ya, Mbak ya. Terus dikompres dengan air hangat supaya menghilangkan bengkak dan sakitnya itu sendiri. Nah, kalau untuk produksi ASI-nya supaya lebih banyak, itu Mbak bisa makan makanan yang bergizi, yang seimbang gitu ya Mbak ya. Dan juga diperbanyak makan kacang-kacangannya. Gitu. Dan nanti saya coba deh untuk konsumsi kacang-kacangan dan makanan bergizi itu. Terus ada dikasih obat nggak, Bu? Untuk obat belum saya kasih ya Mbak ya. Nanti mungkin keluarga Mbak akan saya ajarkan pijat oksitosin Mbak. Pijat oksitosin itu berguna untuk melancarkan ASI, memperbanyak produksi ASI-nya Mbak. Gimana caranya itu, Bu? Nanti saya ajarkan untuk dipijat di bagian belakang, di tulang belakang, bagian tulang belakang situ. Nanti saya ajarkan kepada keluarga ibunya Bu ya. Baik, boleh saya minta untuk keluarganya masuk? Ya, silakan. Ibu mari masuk Ibu. Baik Ibu. Jadi bagaimana ya Bu Bidan? Iya, jadi begini ya Bu ya. Ibu dan Ibu harus mendukung Mbak Ika ya. Apapun yang terjadi harus tetap mendukung, memberi saran, terus membantu untuk merawat anaknya. Karena dengan kondisi seperti ini mungkin Mbak Ika akan kesulitan merawat anaknya. Oh begitu ya Bu Bidan. Kemudian apakah ada lagi Bu Bidan? Kalau untuk dukungan kami tentu pasti akan terus mendukung Ika. Iya, nanti saya akan ajarkan pijat oksitosin ya Bu ya. Jadi untuk memperlancar ASI-nya gitu ya Bu ya. Dan juga nanti saya titip untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang ya Bu ya. Jangan sampai nanti malah nggak makan gitu ya Bu ya. Baik, boleh Bu Bidan. Oke, saya siapkan alatnya dulu ya. Baik Ibu. Bidan mengajarkan pijat oksitosin. Kita bisa mulai ya Bu ya. Baik Ibu. Nah, ya. Ibu, Mbak boleh bersandarnya ke belakang, jadi bersandar ke depan gitu Mbak. Ngadepnya ya begini, duduknya begini, biar bersandarnya ke sini. Oh, dibalik ya Bu bidannya jadinya. Iya, supaya kan nanti kita melakukan pijatnya di belakang sini ya Bu ya. Ini nanti kan Mbaknya disuruh lepas bajunya dan juga dalamannya juga dilepas ya. Jadi memang bajunya harus dilepas ya Bu? Iya, harus dilepas. Nah, terus kita oleskan minyak-minyakan, boleh baby oil atau minyak zaitun juga boleh ya. Terus itu kita pijat dari atas sini, itu bulat-bulat kecil begini. Hanya menggunakan jempol ya Bu? Iya, begini. Jempol dan ininya harus begini ya. Jadi ininya dia kena juga gitu ya. Terus itu kita gerakannya bulat-bulat gini di kiri kanan tulang belakang. Jadi begini, keluar terus lagi sampai ke bawah, terus ulangi lagi dari atas kayak gitu sampai asnya keluar ya Bu ya. Boleh saya mencobanya Ibu? Oh iya boleh, silakan. Jadi ini di seperti ini ya Bu? Iya. Kemudian dilihat seperti ini. Ya betul. Jadi untuk pijat ini tidak berpatok pada waktu ya Bu? Tidak, boleh dilakukan sehari 2 kali atau sehari sekali. Ya, sudah selesai. Bagaimana Ibu? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah sudah cukup jelas ya Ibu. Kami sangat berterima
Terima kasih atas informasi yang Ibu berikan, jadi kami bisa lebih tahu terkait dengan kondisi anak kami. Iya, sekali lagi saya titip untuk menjaga kondisi mentalnya ya Bu ya, tetap memberi dukungan gitu ya Bu ya. Baik Ibu. Ya, kalau begitu sudah cukup ya Bu ya? Ya sudah cukup Ibu. Kalau begitu kami pamit dulu ya Bu Bidan ya. Iya, terima kasih atas kunjungannya Ibu. Iya, Semoga iya. sehat selalu ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih ya. Ya, terima kasih nih Bu. Pamit ya Bu. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Pasien dan keluarga meninggalkan PMB dengan perasaan lega dan mendapatkan KIE tentang pijat oksitosin.